Lasmi. Bagaimana kabarnya hari ini, Budian? Alhamdulillah sehat, semangat. Oke, semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol atau diskusi tentang pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Jadi kalau diibaratkan sekolah itu sebuah komunitas. Jadi di sini terdiri dari biotek atau unsur yang hidup dan abiotek unsur yang tidak hidup. Jadi di sini ada beberapa aset atau kekuatan dari sekolah kita. Jadi dari modal manusia, modal fisik, modal lingkungan, sosial budaya, terus finansial. Nah itu biasanya dimiliki oleh sebuah sekolah sebagai komunitas. Nah kita nanti akan berdiskusi tentang hal tersebut di selama bergabung di TKIT Permata Umat ini. Menurut Budian, aset atau kekuatan atau modal apa yang ada di sekolah kita ya Budian? Selama saya bergabung dengan sekolah ini TKIT Permata Umat, yang saya tahu ada beberapa modal fisik, yaitu ada manusia, terus ada fisik, lingkungan atau alamnya di sekitar sekolah itu, terus finansial, ada aset sosial, ada aset politik, aset agama dan budaya. Alhamdulillah ya, jadi Budian malah lebih paham ya. Insya Allah sudah lengkap ya yang ada aset yang ada di sekolah kita. Nah dari semua ini bagaimana ya kita memetakan, bagaimana Budian memetakan nanti atau melihat aset atau modal yang kita miliki itu. Jadi selama ini saya melihat banyak aset yang ada di lingkungan sekolah kita, antara lain adalah kelas. Di sini ada 10 kelas untuk belajar anak-anak, 5 kelas untuk TKA dan 5 kelas untuk TKB. Nah, selain itu ada tempat bermain di luar ruangan, ada selokan, ada tangga kurung, ada perosotan, julitan dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya yaitu tempat ibadah kelas ini. Nah, di situ bisa digunakan untuk semua jenjang, baik dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, dan bisa juga untuk sholat Jumat untuk warga sekitar kita. Nah, selanjutnya yaitu ada perpustakaan. Sekolah kita mempunyai perpustakaan yang di situ ada banyak sekali macam-macam buku untuk menambah wawasan anak-anak TKA dan TKB. Iya betul seperti itu. Jadi sebetulnya banyak nih aset kita ini, tapi kadang kita mau memetakannya sendiri-sendiri itu kadang mengalami kendala seperti itu. Nah dari sini kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang akan digunakan supaya bisa memetakan semua aset itu bagaimana ya? Biasanya kami melakukan yang terkait dengan masalah ini dengan menggunakan pendekatan berbasis aset. Nah di sini jadi kekuatan apa saja yang ada di sekolah akan kami jadikan acuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan secara efektif, efisien, dan sehingga diperlukan peran seluruh warga sekolah, baik itu anak-anak, murid, terus ada guru, kepala sekolah, TU, dan ya, seperti itu. Jadi dan biar bisa berjalan dengan baik. Betul. Selain itu apa hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif? Jadi dia menganggap efektif kalau kita memetakan semua aset tadi. Ya di sini kapasitas yang terpenting, terus kemampuan, pengetahuan, jaringan, potensi yang dimiliki sehingga dapat mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset itu sendiri yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset semua aset di lingkungan sekolah ini agar menjadi lebih
berdaya guna. Dan jelasnya. Alhamdulillah bagus Bu Dian cara analisisnya. Nah, jadi selain tadi ya yang efektif itu seperti pengetahuan kapasitas, kemampuan dari masing-masing aset itu. Nah, selain itu hal-hal apa saja yang nanti menjadikan tantangan? Jadi ketika memetakan modal atau aset yang kita miliki itu. Okay. Nah, tantangannya itu sendiri adalah mengenal diri kita sendiri dan membangun aset yang sudah ada di lingkungan sekolah kita. Seperti menemukan, terus memetakan aset sendiri, menghubungkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada buatnya. Nah, selain itu pencarian ide-ide baru dan tepat, mengembangkan sumber daya internal dan eksternal, membangun koneksi dan kolaborasi dengan warga sekitar, lingkungan, partisipasi anggota masyarakat dan lain-lain. Jadi yang jelas kita harus berkolaborasi ya, harus bekerja sama dengan semua pihak. Betul. Jadi nanti bisa dimaksimalkan penggunaannya atau pemanfaatnya seperti itu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi setelah tadi kita melihat langkahnya, kemudian memetakan tantangannya, apa kendalanya seperti itu. Nah, setelah semua aset yang kita miliki dari 7 modal utama itu, pasti ada, ya tadi tantangan sudah ada ya. Nah, pasti kan dari modal manusia itu ada kompetensinya, baik itu dari kepala sekolah, dari murid, dari guru, dan lain sebagainya itu pasti mempunyai kompetensi. Nah, menurut Budian bagaimana itu kaitannya dengan aset manusia yang kita miliki? Untuk kompetensi aset manusia itu sendiri sudah sesuai dengan kriteria yang kita cita-citakan, artinya semua memiliki potensi masing-masing dan bisa dikembangkan sesuai potensi masing-masing. Nah, tadi kan modal manusia, jadi kompetensinya bisa dikembangkan, terus kemudian guru, kepala sekolah juga sudah mempunyai kualifikasi pendidikan yang S1 dan bersertifikasi. Jadi kalau dilihat dari situ modal manusianya sudah berkompeten. Betul. Begitu pula murid yang kita miliki, murid kita ini kan sudah banyak ya. Betul. Kira-kira sekitar 150-an lebih. Kurang lebih seperti itu. Ya termasuk potensi yang cukup baik, yang cukup bagus. Alhamdulillah. Kita masih dipercaya banyak orang. Alhamdulillah. Jadi kita harus meningkatkan empati, kolaborasi, kerjasama yang baik. Itu dalam bidang modal manusia atau aset manusia ya. Nah, selanjutnya untuk modal sosial. Bagaimana dengan modal sosial ini, Budian? Kalau modal sosialnya di sini sekolah kita sudah melakukan MOU dengan pihak lain, yaitu MOU dengan Rumah Cerdas Ponorogo Belasmi. Nah, selain itu di sekolah kita juga mengadakan paguyuban wali murid. Selanjutnya kita di sekolah juga melakukan santunan anak yatim. Kan kebetulan di sekolah kita juga ada beberapa anak yatim. Nah, di situ kita melakukan santunan. Nah, selain itu kita juga memberikan bingkisan saat menjelang puasa. Terus setelah itu juga pas hari rayanya kita juga melakukan bingkisan memberikan kepada warga sekitar kelasnya. Jadi itu tadi kaitannya dengan tadi nih, kolaborasi kerjasama. Jadi kita kalau ada kegiatan yang menyangkut sosial itu pasti kita akan melibatkan tetangga sekitar. Betul. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan modal politik? Kalau modal politik ini juga melibatkan pihak lain, misalnya kemarin itu kami di sekolah kami itu berkunjung ke Polres Trenggalek. Nah, di sini anak-anak diajak ke sana. Nah, kebetulan alhamdulillah Polres Trenggalek itu juga tanggapannya sangat baik sekali, Bu Lasmi. Beliaunya datang ke sini duluan, mensurvei, berkenalan dengan anak-anak dan memberikan wejangan-wejangan yang positif sekali akan adanya polisi. Nah, di sini
polisi dari pihak Polres juga memberitahukan bahwa polisi itu adalah sahabat anak Bu Lasmi, melatih disiplin diri dengan selain itu kita dari pihak sekolah juga kerjasama dengan perpustakaan daerah. Nah, di sini kita juga berkunjung ke sana ke Rumah Pintar. Di sana juga banyak sekali media-media permainan dan ilmu pengetahuan. Nah, yang barusan kemarin kunjungan dari perpustakaan yaitu mobil perpustakaan berkunjung ke sini dengan beberapa pegawainya. Di sini juga diadakan panggung boneka. Nah, di situ panggung boneka di situ membawakan cerita tentang apa kejadian-kejadian yang di sekitar anak kita, dan kebersihan dan sebagainya. Nah di sini anak-anak juga dilatih untuk namanya mandiri dan berani untuk tampil di depan. Misalkan kemarin itu ada yang nyanyi bareng, terus ada yang juga tanya jawab dilakukan. Selain itu dari pihak puskesmas juga ada kunjungan dari dokter gigi Bu Lasmi. Nah di situ dokter gigi memberikan pengetahuan akan arti pentingnya merawat gigi kita agar tidak sakit, agar tetap bersih. Dan di situ setelah itu dokter gigi melakukan pemeriksaan gigi satu persatu ke anak-anak, dan setelah itu melakukan sikat gigi massal. Jadi kegiatan kita itu sebetulnya sudah sangat banyak sekali yang berkaitan dengan aset atau kekuatan yang kita miliki. Betul. Jadi yang tadi itu aset-aset yang kita miliki, terus kita melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain. Ternyata kegiatan kita itu sampai sebanyak itu yang melibatkan banyak jadi tidak hanya modal politik saja ya. Ternyata modal-modal yang lain itu kita sudah kolaborasi, sudah kerjasama, terus dimanfaatkan untuk anak-anak yang kita pada anak-anak ya. Nah dari tadi baru sampai ke modal politik. Nah selanjutnya bagaimana dengan modal agama dan budaya? Kalau modal agama dan budaya Bu Lasmi, setiap kita memasuki bulan Ramadan, kita sebelumnya kita melakukan tahap Ramadan. Anak-anak kita ajak untuk jalan-jalan. Kemarin itu membagikan kacang hijau dan gula merah Bu Lasmi. Nah setelah itu masuk bulan Ramadan, sekolah kita juga melaksanakan buka bersama. Nah buka bersama dengan anak-anak dan wali murid. Nah di situ setelah bulan Ramadan selesai, kita hari raya Idul Fitri. Nah setelah hari raya kita juga melakukan halal bihalal bersama anak-anak dan wali santri semua jenjang. Selain itu juga ada, kalau bulan Agustus kita melakukan pawai budaya. Betul. Yang melibatkan banyak pihak juga, dengan dinas terkait, dengan pemerintah daerah, dengan DKI, dengan itu sebetulnya Jadi banyak sekali sebetulnya kegiatan pemanfaatannya itu dengan aset kita itu sebetulnya banyak sekali. Nah mungkin selain itu juga bagaimana dengan modal fisik yang kita miliki. Untuk modal fisiknya sendiri, semua sarana dan prasarana yang dimiliki digunakan untuk mempermudah atau memperlancar kegiatan proses belajar mengajar dengan optimal. Misalnya ada ruang kelas, kita memiliki 10 ruang kelas. Terus ada kantor, di sana ada ruang administrasi juga. Terus ada lagi permainan yang ada di dalam atau di luar kelas. Selain itu ada gudang Bu Lasmi. Di gudang itu ada barang-barang yang mungkin belum dipakai atau sudah dipakai, disembunyikan di situ. Selanjutnya ada masjid untuk ibadah anak-anak. Nah, yang tak kalah pentingnya lagi ada perpustakaan Bu Lasmi. Di situ anak-anak nanti bisa tambah pengetahuan yang tambah luas. Nah, di situ yang selanjutnya ada dapur. Nah, di sini kan sekolah kita itu pulang jam 12 ya, Bu Lasmi. Nah, di sini anak-anak mendapatkan snack saat istirahat dan makan siang dari dapur kita sendiri.
Nah selain itu ada toilet, ada aula untuk ruang pertemuan, semuanya kegiatan yang melibatkan banyak orang dilakukan di aula. Dan tidak kalah pentingnya lagi ada lapangan. Di situ bisa untuk kegiatan olahraga, bisa upacara atau yang lainnya. Jadi kita bisa memanfaatkan modal fisik stadion dengan baik. Dan mungkin yang terakhir adalah kaitannya dengan modal finansial. Jadi finansial itu diperoleh dari mana dan pemanfaatannya untuk apa? Seperti itu. Kalau setahu saya untuk pengelolaan anggaran di sekolah, sumber dana diperoleh dari BOP Bulasmi. Dan BOP itu untuk operasional sekolah. Nah untuk lainnya itu IRB itu untuk penggajian guru. Nah kalau infak, ada lagi infak itu anak-anak rutin infak setiap hari Jumat. Nah itu dikumpulkan, gunanya adalah untuk misalnya kalau ada anak yang sakit kita bisa menengok. Terus kalau ada yang melahirkan misalnya ibunya, wali murid itu ada yang melahirkan, kita juga bisa menengok dengan uang infak tersebut. Bila ada yang keseripan atau ada yang meninggal wali murid itu juga kita menggunakan dana infak itu Bulasmi. Ada lagi dana hibah, pemanfaatannya untuk biaya operasional sekolah, menggaji guru itu tadi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ya kemudian semua aset bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang terakhir adalah modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar kita. Nah pemanfaatnya itu untuk apa dan bentuknya apa nih? Di dalam sekolah untuk proses pembelajaran itu yang menyenangkan, bermain bersama teman-teman, belajar mengaji, berinteraksi dengan guru dan murid. Untuk kegiatan di luar kelas ada kegiatan outdoor learning namanya Bulasmi, seperti kita pernah bekerja sama dengan dinas pertamanan, yaitu kita berkunjung ke agropark, ke green park. Nah di sana anak-anak dikenalkan dengan banyak sekali tanaman hias maupun tanaman obat dan buah-buahan. Yang lainnya kita juga pernah berkunjung ke Huko. Nah di Huko itu selain ada tanaman, di sana juga ada hewan, beberapa hewan di sana. Jadi anak-anak bisa melihatnya dan tahu namanya hewan apa itu. Nah itu salah satunya menambah pengetahuan anak-anak. Betul ya, jadi lingkungan baik lingkungan di sekitar kita maupun yang lingkungan di pemerintah daerah ya, di lingkungan Trenggalek khususnya itu kita bisa memanfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti itu gitu. Betul. Alhamdulillah, terima kasih hari ini sudah bersamai untuk berdiskusi menggali aset yang kita punya di sekolah. Semoga ini bermanfaat ya Budian. Amin. Terima kasih Budian. Saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Diskusi tentang aset atau modal atau kekuatan yang ada di sekolah saya, yaitu di TKIT Permata Umat. Jadi jika diibaratkan sebuah ekosistem itu, sekolah itu seperti bentuk interaksi antara biotik atau unsur yang hidup dengan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Jadi ada beberapa aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, seperti modal manusia, modal fisik, lingkungan, finansial, modal politik, budaya, seperti itu banyak. Nah, sebagai komunitas kita pasti akan memiliki ya kekuatan itu tadi atau modal utama itu tadi. Nah, selama bergabung di TKIT Permata Umat atau di sekolah kita itu ya Pak Hanif, kira-kira menurut Pak Hanif selain modal yang saya sebutkan tadi masih adakah modal yang lain? Yang selama ini saya ketahui terkait aset itu tadi, yaitu antara lain yaitu manusia, fisik, kemudian lingkungan, alam, finansial,
sosial, politik, dan agama dan budaya. Betul. Terima kasih ya Pak Hanif. Iya. Bagus pemetaannya. Karena sudah ada beberapa aset nih yang kita miliki. Nah dari sini mungkin Pak Hanif punya cara bagaimana memetakan aset atau modal yang dimiliki sekolah ini. Saya melihat kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah berkaitan dengan tempat belajar, tempat bermain, tempat ibadah, kemudian perpustakaan. Selanjutnya berdiskusi dengan guru-guru, komite, tokoh masyarakat, wali murid, serta yayasan. Betul ya Pak Hanif, jadi melibatkan beberapa orang, beberapa pihak seperti itu. Nah dari sini langkah-langkah yang nanti akan dilakukan untuk bisa memetakan aset atau modal yang dimiliki sekolah. Jadi dengan memetakan kekuatan apa saja yang ada di sekolah akan saya jadikan acuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan secara efektif, efisien, sehingga diperlukan peran seluruh warga sekolah. Jadi mencari potensi ya? Iya, mencari potensi yang ada. Ya. Betul Pak Hanif, seperti itu. Nah kira-kira selain langkah tadi ya, hal-hal apa yang kira-kira dianggap Pak Hanif itu efektif untuk memetakan aset atau modal tersebut? Ya, kapasitas, kemudian kemampuan, pengetahuan, jaringan, potensi yang dimiliki sehingga dapat mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki. Begitu. Ya, betul. Jadi kita lihat kemampuan atau maksudnya masing-masing potensi yang ada tersebut ya. Nah dari sini pasti ada tantangan untuk memetakan aset atau modal tersebut. Tantangannya apa kira-kira ya Pak? Kalau menurut saya tantangannya adalah yaitu mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada itu. Jadi aset yang ada itu kita optimalkan kalau bisa seperti itu. Ya. Nah dari semua aset tadi yang sudah dimiliki, di mana ada 7 aset atau 7 modal itu ya, meskipun banyak tantangannya tapi kita kan harus memetakannya atau harus menggali potensinya seperti itu. Nah dari sini, dari tadi Pak Hanif menyebutkan kayaknya ada modal manusia. Iya benar. Nah bagaimana kompetensi dari masing-masing modal manusia itu? Pengetahuan saya, dengan pengamatan saya, modal manusia yang telah dimiliki itu sudah memenuhi kriteria. Artinya semua memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Dan terutama untuk yang ada di TK itu sebagian besar sudah bersertifikasi ya. Terus pendidikan juga sudah kualifikasi S1, jadi sepertinya potensinya sudah memenuhi seperti itu. Terus punya murid juga alhamdulillah sekitar 150 lebih, jadi bisa diberdayakan seperti itu ya Pak. Kalau melihat potensi-potensi terutama manusia seperti itu. Terus nanti juga ada kaitannya dengan pengawas dan dinas terkait seperti itu sudah masuk modal manusia. Nah dari semua itu, selain dari modal manusia kita gali, terus melihat kompetensinya, bagaimana dengan modal sosial yang kita miliki? Kalau modal sosial, kita sudah punya paguyuban dengan wali murid. Jadi di satu kelas itu ada paguyuban wali muridnya. Jadi bisa dari situ ya kita bisa lebih efektif untuk menggali potensi yang ada di sekolah kita. Nah, selain itu, selain modal sosial, kita ke modal politik. Nah, dari modal politik ini bagaimana nanti menggali potensinya seperti itu Pak? Dari modal politik ini kita bisa pergi langsung ke Polres agar di sana anak-anak itu tahu, oh ini caranya cari SIM, oh ini kendaraan yang digunakan polisi. Jadi anak-anak itu lebih tahu tentang polisi. Kemudian selain itu kita juga bisa mendatangkan
pihak dari puskesmas, bisa dengan menyampaikan bagaimana cara merawat gigi, bagaimana cara merawat kesehatan tubuh begitu, ataupun dari pihak perpustakaan itu dengan ke sekolah membawa mobil pintar tersebut, kemudian biasanya ada dongeng-dongeng dari pihak perpustakaan, itu akan lebih menarik anak untuk membaca buku itu. Betul. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Yang jelas untuk kepentingan murid. Iya. Jadi kita punya sesuatu, punya apapun untuk kepentingan murid supaya kita bisa berpihak ya kepada murid. Jadi sekarang murid itu jadi sesuatu yang yang maunya jadi fokus utama. Kalau dulu kan kita ke guru ya, sekarang ke murid. Jadi biar tahu proses belajarnya sendiri seperti itu. Nah selain itu bagaimana dengan modal agama dan budaya? Untuk modal budaya, agama dan budaya, kita bisa mengadakan tarhib Ramadan. Sebelum Ramadan datang itu kan ada pawai tarhib keliling daerah sekitar untuk mensiarkan bahwa akan datangnya bulan Ramadan. Kemudian ada buka bersama wali murid. Kemudian dilanjut dengan halal bihalal biasa setahun. Jadi kita manfaatkan semua, atau kita melakukan kerjasama, kita melakukan ya pokoknya semua yang ada potensinya itu kita manfaatkan untuk semuanya gitu. Maksimalkan. Iya, betul. Nah selain itu modal fisik, kalau kaitannya dengan modal fisik apa yang akan dilakukan kira-kira Bapak ini? Yang jelas kalau modal fisik itu kaitan dengan sarana dan prasarana. Jadi kita fasilitasi siswa kita, kebutuhan siswa kita, misalkan ruang kelas yang memadai, yang menyenangkan, itu. Betul Pak Amin. Nah, jadi seperti ini pengelolaannya modal fisik kita kan jelas ya. Jadi ada ruangan, ada masjid, ada aula, ada perpustakaan, ada toilet dan lain sebagainya itu kita maksimalkan pemanfaatannya. Nah, selanjutnya tentang modal finansial. Biasanya sumbernya itu dari mana, terus pemanfaatnya seperti apa? Kalau modal finansial biasanya kita dapat dari BOP, kemudian ada infak rutin bulanan dari siswa-siswa kita. Itu. Selain itu juga mungkin dari infak ya? Infak. Bisa. Nah, jadi ini untuk kepentingan ya seluruh warga sekolah tentu saja, operasional dan kepentingan sekolah. Dan modal yang terakhir mungkin tentang lingkungan alam ya. Nah, biasanya ini pemanfaatannya juga untuk apa dan dalam bentuk apa biasanya? Kalau di sekolah kita itu tempatnya kan asri, jadi dimanapun kita belajar, saya kira anak-anak itu senang biasanya untuk kan kalau di luar kelas, di dalam kelas terus itu kan anak-anak kadang biasanya kan merasa bosan. Kita bisa diajak keluar, kan rindang, untuk ngajinya bisa, untuk belajarnya bisa, bermain juga bisa. Jadi alhamdulillah ya, hari ini saya sudah bisa menggali atau berdiskusi dengan mengenai aset atau kekuatan atau modal yang dimiliki oleh sekolah saya, sekolah kita bersama seperti itu. Nah, terima kasih Pak Hanif atas diskusi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rana, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ulus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, hari ini saya berjenengan Mas Bu Rana bisa memberikan waktu sebentar ya untuk kita berdiskusi tentang aset atau modal sekolah yang ada di PPS Permata. Ya, jadi jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem itu, sekolah itu ibarat sebuah bentuk interaksi antara
faktor biotik atau unsur yang hidup dengan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Jadi ada faktor abiotik itu ya manusia atau kepala sekolah, guru, murid seperti itu ya. Terus untuk yang abiotik itu yang sarana prasarana, lingkungan dan masalah keuangan atau finansial seperti itu. Nah, selama menjadi wali murid di sini di TKIP Permata Umat, menurut Bu Ratna itu apa saja ya modal atau aset yang ada di sekolah TKIP Permata Umat? Oke, sebelumnya terima kasih saja sudah mengundang saya saat wali murid ya. Yang saya ketahui selama saya menjadi wali murid di sini adalah modal manusia, fisik, lingkungan alam, dan sosial politik, agama dan budaya. Bagus, alhamdulillah paham dengan aset atau modal yang ada di sekolah saya nih Bu Ratna. Nah setelah tahu apa itu modal atau aset nih, nah bagaimana cara Bu Ratna menentukan aset atau modal yang ada di sekolah ini? Iya. Saya melihatnya kriteria minimalnya dari sekolah TKIP Permata Umat ini sudah terpenuhi ya. Contohnya seperti tempat belajar yang sudah sesuai. Terus untuk anak TK itu sudah ada tempat bermainnya, ada tempat untuk ibadah dan perpustakaan. Juga dengan guru-guru hubungannya baik dengan wali murid. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah, dari sini langkah-langkah apa yang nanti Bu Ratna yang akan lakukan selama pemetaan aset atau modal yang ada di sekolah ini? Oke, kita menggunakan pendekatan berbasis pada aset atau kekuatan. Jadi kekuatan yang ada di sekolah ini jadi acuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehingga diperlukan peran seluruh anggota sekolah. Nah, karena itu tadi ada kata-kata efektif dan efisien ya. Nah, jadi hal-hal apa yang nanti dianggap ya, menurut Bu Ratna ya, apa yang dianggap efektif dalam memetakan modal tersebut? Ya, yang dapat dilakukan yaitu kapasitasnya, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki sehingga dapat mendorong komunitas itu untuk memberdayakan asetnya. Alhamdulillah. Jadi memang harus ada kemampuan, harus ada kapasitas yang harus dioptimalkan untuk bisa menentukan aset atau kekuatan yang ada di TKIP seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut ya sudah langkah-langkahnya sudah dan apa yang efektif, yang efisien, pasti kan ada tantangannya. Nah, menurut Bu Ratna apa itu tantangannya? Tantangannya seperti menemukan atau memetakan, menghubungkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada, ide-ide baru, pengembangan sumber daya internal, serta membangun koneksi dan kolaborasi dengan warga. Itu yang tantangannya yang saya jadi kita perlu kolaborasi, perlu kerjasama dari semua unsur mulai dari kepala sekolah, guru sampai akhirnya wali murid, warga, apa itu tokoh masyarakat termasuk di situ, dan murid juga harus kerjasama, harus kolaborasi dengan baik. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah semua aset dimasukkan setelah aset dimasukkan di sini ada 7 aset ada aset atau 7 modal. Nah, meskipun ada tantangannya, tapi kan ya tetap kita bedakan atau kita kelompokkan Nah, menurut Bu Ratna bagaimana kompetensi KS, guru, murid, wali murid, dan pengawas dalam modal atau aset manusia ini? Untuk kompetensi modalnya, modal manusia yang di TKIP Permata Umat ini menurut saya sudah memiliki semua potensi yang dikembangkan, insya Allah seperti itu. Ya, alhamdulillah, karena semua guru juga sudah memiliki S1, terus kemudian juga sudah sertifikasinya. Jadi mungkin potensinya memang sudah maksimal dan harus, tapi tetap harus dimaksimalkan. Dan murid juga sudah, alhamdulillah sudah lumayan ya, masih ada 150 lebih. Alhamdulillah masih dipercaya. Nah,
selain tadi modal manusia, ada modal sosial nih. Nah, bagaimana menurut Bu Ratna untuk dengan modal sosial ini? Modal sosial yang selama ini saya lihat kalau di TKIP Permata Umat itu ada paguyuban setiap kelasnya. Nanti ada perkumpulan dari wali murid itu berkumpul, ada komunitasnya paguyubannya. Kualitas pembelajaran juga mendukung. Ya, mendukung. Alhamdulillah. Nah, selain itu juga ada modal politik nih, seperti yang Jenengan sebutkan tadi. Oh, ya. iya. Menurut kalau modal politik bagaimana itu untuk meningkatkan ya, untuk mengoptimalkan potensi dalam modal politik? Ya, kemarin itu kan anak-anak itu kan diajak ke Polri ke Polres ya. Ya itu termasuk salah satu modal politik menurut saya kan diajarkan ke anak-anak itu mengenal Pak Polisi, terus kantornya mana itu ya. Itu menurut saya itu sudah TKIP Permata Umat itu sudah melibatkan dengan modal sosial, juga mengadakan kunjungan ke perpustakaan, seperti ada puskesmas, sikat gigi bersama, itu sudah termasuk modal sosial. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini modal politik, jadi berhubungan dengan kewenangan dan kebijakan. Jadi bagaimana dukungan dari sekolah, terutama dari sekolah pada acara tersebut, jadi bisa berlangsung atau berjalan dengan baik. Dan tentu saja nih dari wali santri seperti jenengan, jadi dari situ juga diperlukan. Nah, kemudian untuk modal agama dan budaya bagaimana menurut Anda? Agama dan budaya sudah terlaksana, seperti contohnya Tablik Ramadan itu anak-anak sudah menghidupkan itu acara Ramadan gitu ya. Selain itu acara buka bersama dan halal juga sudah dilaksanakan, tercukupi. Ya, jadi kita sudah memang melaksanakan semua itu sebetulnya. Nah, selain itu tadi juga ada modal fisik. Bagaimana dengan modal fisik? Modal fisik, semua sarana dan prasarana yang ada di TKIP Permata Umat ini, menurut saya selama ini sudah sangat bagus dan sudah terpenuhi. Ada sarana kelas, ada kantor, alat permainan, gudang, masjid, dan toilet, aula, keamanan, sudah lengkap. Alhamdulillah, sebetulnya sudah memenuhi dan kondisinya juga sudah layak, mungkin sudah bersih, bersih seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin modal finansial nih. Nah, sumber dana itu diperoleh dari mana dan pemanfaatannya untuk apa? Dari sumber dananya dari BOP, IFTRB anak-anak, infak, dan hibah untuk menggaji guru karena swasta. Terus ini ada satu lagi ternyata, yaitu modal lingkungan atau alam itu pemanfaatnya untuk apa dan bentuknya seperti apa biasanya kalau penjelasan sebagai wali murid? Lingkungan alam itu bisa contohnya kalau anak-anak itu di luar kelas belajar outdoor learning itu bisa mengaji, seperti mengaji tidak harus di kelas, ada yang di luar kelas atau waktu di lapangan itu mereka berdoa di lapangan, jadi tidak melulu di kelas. Ada outdoor learning juga ke buku, jadi anak-anak itu semangat untuk belajarnya. Jadi anak-anak tidak bosan harus belajar di kelas terus. Ya, alhamdulillah ya. Nah, dari pemetaan ini alhamdulillah saya jadi mendapatkan masukan wacana cakrawala baru gitu baik dari saya dan jenengan gitu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diajak berdiskusi tentang pemetaan aset atau modal atau kekuatan di sekolah saya, yaitu TKIP Permata Umat. Terima kasih Bu Ratna. Insya Allah suatu saat ketemu lagi. Saya tutup ya. Kita belajar bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita mau belajar tentang pemetaan aset. Siapa yang sekolahnya senang? Aku. Senang karena apa? Bisa Bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu ustazah, bisa olahraga, bisa belajar, bisa berdoa, bisa ke masjid. Nah, benar, bisa bermain sama teman-teman. Nah, banyak ya. Nah, kalau ketemu ustazah Lasmi atau belajar dengan ustazah Lasmi, senang apa enggak? Kenapa kok senang belajar dengan ustazah Lasmi? Nah, soalnya aku cinta sama ustazah Lasmi. Nah, selain itu ada apa lagi ya di sekolah kita? Nah, ada permainan di luar sama di dalam kelas. Kalau di luar senang apa? Enggak bermain di luar. Nah, kenapa kok senang? Ada perosotan, ada jumritan, ada ayunan, ada panjat-panjat. Diajak ke masjid sholat, senang apa enggak? Senang. Di masjid mau apa? Sholat apa biasanya? Sholat duha. Oke, ayo Reza dari kamar mandi. Oke. Nah, selain itu kita juga belajar di mana? Di perpustakaan. Di sana ada apa di perpustakaan? Ada buku. Ayo masuk. Ada buku cerita. Iya. Di perpustakaan masih ada mainan. Di rumah pintar yang ada mainan, ya tak? Ada buku, ada mainan, ada cerita panggung, ya tak? Kalau di aula, senang apa enggak? Senang. Di sana belajar apa? Belajar apa di sana? Di aula belajar apa kemarin? Buka bersama, halal bihalal. Terus belajar kan tampil. Pas buka bersama tampil terus sampai kapanan. Oh, itu senang apa enggak? Senang. Sholat. Habis itu buka bersama atau sholat ya kok tidak nangis, tidak rewel. Aku.